Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita sampai saat ini oleh Allah masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas yang memang harusnya kita lakukan. Salam dan salam Allah semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak ketika yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita akan membahas materi tentang toleransi beragama. Maka sebelum ke pembahasan lebih lanjut, maka kita harus perlu pahami dulu, maka apa makna dari toleransi. Toleransi, kalau kita melihat dari kamus KBBI, maka makna toleran adalah bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan. Sedangkan di dalam kamus Arab, toleransi ini kita kenal dengan tasamuh atau as-samahah, yaitu adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Anak-anak semuanya, maka itulah tadi makna dari toleransi. Maka berikutnya kita mengajak dulu pengertian tentang agama. Maka agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan beribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Maka dari pengertian toleransi dan agama ini, maka bisa kita simpulkan bahwa apa makna toleransi dalam beragama. Artinya kita menghormati, artinya kita menghargai, atau kita memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk atau meyakini agamanya masing-masing tanpa ada paksaan. Toleransi dalam Islam ini pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hudaybiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toleransi di dalam Islam ini adalah otentik, artinya tidak asing lagi, dan bahkan mengeksentasi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktekannya secara konsisten. Maka peserta didik yang berbahagia, jadi
toleransi di dalam agama ini tentunya ini sangat jelas dicontohkan oleh syariat Islam dan bukan bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja yang harus perlu kita ketahui di dalam syariat Islam bahwa toleransi apa yang diperbolehkan. Jadi dalam toleransi yang seperti apa? Karena toleransi di dalam Islam ini nanti ada dua, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan ini harus selalu kita ketahui, apalagi ketika kita memeluk agama Islam. Maka anak-anak semuanya, jadi yang pertama, bahwa Islam sangat menganjurkan bahwa kita untuk bertoleransi, bahkan bukan saja atau tidak hanya manusia, tetapi toleransi kepada alam semesta, termasuk binatang dan lingkungan hidup dan yang lainnya. Jadi tidak hanya batasan bertoleransi kepada manusia, tetapi juga kepada yang lainnya. Nah, maka di dalam Islam bahwa kita itu boleh bertoleransi dalam masalah muamalah. Sedangkan di dalam Islam kita tidak boleh bertoleransi kalau itu menyangkut akidah dan keyakinan. Maka anak-anak semuanya, bagaimana toleransi yang dimaksud bahwa dalam bermuamalah? Maka kita bisa mencontohkan bahwa misalnya ada tetangga kita yang non muslim, yang dimana pada hari tertentu mereka sedang melaksanakan kegiatan ritual ibadah di rumahnya. Maka hendaknya sebagai seorang muslim, maka tentunya kita menghargai dan menghormati. Dengan cara apa? Tidak mengganggunya, tidak membuat gaduh, ataupun tidak membubarkan kegiatan tersebut. Maka ini termasuk toleransi yang bermuamalah. Maka contoh lagi, kalau kita mengetahui ada seseorang yang miskin misalnya, sedangkan yang miskin itu kita tahu bahwa dia adalah orang non muslim, maka Islam mengajarkan bahwa meskipun itu non muslim, maka kita sebagai seorang muslim tetap harus menolongnya, karena itu sangat dianjurkan di dalam syariat agama kita. Begitu pula ketika kita berteman, dengan seorang non muslim, maka tentunya di dalam Islam ini diperbolehkan, tapi dengan batas-batas kewajaran. Anak-anak semuanya, jadi itulah tadi beberapa contoh bagaimana toleransi yang sifatnya muamalah. Ada lagi misalnya jual beli, kita boleh menjual atau membeli dari seseorang yang non muslim, dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi satu, toleransi yang diperbolehkan dalam Islam yaitu ketika toleransi itu berhubungan dengan muamalah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Anak-anak semuanya, kemudian berikutnya ada toleransi yang dimana ketika menyangkut akidah dan keyakinan, ini di dalam Islam tidak diperbolehkan, dan ini sangat tegas sekali. Sebagaimana kita pahami atau pernah kita ketahui bagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Jadi asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu bermula dari apa? Dari ajakan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu orang kafir datang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad,
kita itu capek, sering berperang, sering bermusuhan. Maka saya punya solusi Muhammad, agar kita tidak terus bermusuhan, terus berperang. Maka kemudian si kafir mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, gini saja, agar kita tidak bermusuhan, maka aku minta satu hari kaum muslimin beribadah sesuai ajaran kami, dan kami 1 bulan akan beribadah sesuai ajaran kaum atau kaum muslim. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, atau gini aja Muhammad, 1 hari engkau dan kaummu beribadah sesuai dengan ajaran kami, 1 tahun kami akan beribadah sesuai dengan ajaranmu. Maka Rasulullah pun menolak. Kemudian yang terakhir, penawaran dari orang-orang kafir. Wah, ini dianggap pasti yang terakhir ini Muhammad mau. Oke, kalau seperti itu, gini aja Muhammad, 1 hari engkau bersama dengan orang-orang muslim beribadah sesuai dengan ajaran kami, dan selamanya kami akan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Maka ketika itu turunlah surat Al-Kafirun yang Allah menegaskan kepada kaum kafir Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Maka tidaklah aku menyembah, wahai orang-orang kafir, apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kemudian dijelaskan sampai pada ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Maka untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Maka anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Islam sangat menegaskan sekali. Jadi ketika bertoleransi yang menyangkut akidah dan keyakinan, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan kalau hal ini dilakukan, maka hal ini tentunya bisa saja membatalkan keislaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita sebagai seorang muslim kemudian melakukan hal-hal tersebut, tentunya kita batal keislaman kita. Dan hati-hati, ketika Islam kita batal, tentunya kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi anak-anak semuanya, terutama yang muslim, mari kita belajar memaknai betul-betul hakikat tentang toleransi ini. Toleransi yang diperbolehkan di dalam Islam yang seperti apa? Toleransi yang tidak diperbolehkan di dalam Islam seperti apa? Maka mudah-mudahan ketika kita belajar seperti ini, tentunya kita mampu menjadi muslim yang kafah. Kemudian nanti kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman, menjadi muslim yang kafah. Kemudian Allah janjikan surga kepada kita semuanya. Allahumma amin. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Bayu sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan dari anak-anak. InsyaAllah nanti kalau Pak Bayu bisa jawab, akan Pak Bayu bisa jawab, InsyaAllah. Ya, ada pertanyaan ini dari Huda. Bagaimana hukum
ketika menerima makanan dari non-muslim. Maka menerima makanan dari non-muslim itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW dulu sering menerima hadiah atau makanan dari orang-orang kafir. Hanya saja ketika kita saat ini diberikan makanan oleh orang-orang non-muslim, kita harus pintar-pintar memilah. Artinya, kalau kita betul tahu makanan itu halal dan bisa untuk dimakan, maka boleh kita memakannya. Tapi kalau misalnya makanan yang diberikan itu misalnya katakan daging babi, yang jelas kita dalam Islam tidak boleh memakan daging babi. Ya tidak diboleh untuk memakannya. Jadi diperbolehkan kita menerima makanan ataupun hadiah dari orang-orang non-muslim asalkan jelas sesuai dengan kadarnya dan kita mengerti tentang halal dan haramnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita yang non-muslim? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ucapan selamat Natal ini memang banyak berbagai pendapat. Maka ketika di sini Pak Bayu akan berusaha menjawab menurut keyakinannya Pak Bayu sendiri. Maka anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan selamat Natal, maka kita harus paham dulu apa makna yang terkandung dari ucapan itu. Yang pertama, kita tahu bahwa kata-kata selamat itu artinya mengakui. Misalnya, selamat Anda menjadi ketua OSIS. Artinya saya mengakui bahwa Anda adalah ketua OSIS. Selamat Anda menjadi ketua SKI. Artinya saya mengakui bahwa Anda adalah ketua SKI. Maka selamat punya makna mengakui. Nah, kemudian yang harus kita ketahui lagi adalah Natal. Maka momentum Natal ini adalah apa? Maka Natal itu tentunya bagi orang-orang yang non-muslim, mereka memaknai bahwa kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih, yang dimana bahwa tentang Isa, kita sebagai orang Islam tentunya dengan non-muslim itu berbeda. Kalau kita sebagai seorang muslim mengakui Isa itu adalah nabi, sedangkan bagi orang non-muslim mengakui Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, maka disinilah sebenarnya yang menjadikan adanya perbedaan antara Nabi Isa itu sebagai nabi dan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka tentunya ketika kita seorang muslim kemudian mengucapkan selamat Natal, maka bisa kita tafsirkan bahwa apa? Artinya selamat Natal ya, berarti saya mengakui atas kelahiran Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, tentunya ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Kita tahu dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, Allah itu satu.
Nah, maka tentunya anak-anak harus memahami ini. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal, artinya kita mengakui bahwa adanya Tuhan selain Allah. Nah, maka ada kemarin dialog yang menarik. Apa dialognya menarik? Ada seorang Muslim dan non-Muslim. Bagaimana dialognya? Maka seorang non-Muslim mendatangi seorang Muslim. Wahai Muslim, kenapa engkau tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepadaku? Maka si Muslim menjawab, oh maaf, karena di dalam agama saya, di dalam agama Islam, mengucapkan selamat Natal itu tidak diperbolehkan. Maka kemudian si non-Muslim ini bertanya lagi, loh, itu kan hanya kata-kata, kenapa tidak boleh? Sama juga dengan ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Maka kemudian si Muslim ini pun balik bertanya kepada yang non-Muslim, hai non-Muslim, coba saya minta ucapkan kalimat syahadat. Maka kemudian si non-Muslim ini menjawab, wah, tentu saja saya tidak mau. Loh, kenapa? Karena kalau saya mengucapkan kalimat syahadat, saya masuk Islam. Bukankah kalimat syahadat itu adalah kata-kata? Nah, maka kemudian non-Muslim ini dia baru sadar bahwa apa? Bahwa kata-kata itu tidak hanya sekedar untuk diucapkan, tetapi ada makna yang sangat-sangat dalam berkaitan dengan kata-kata. Bukankah kita tahu Al-Quran itu kata-kata? Kita tahu kalau kita sayang kepada orang tua mengucapkan dengan kata-kata, ibu, aku sayang ibu, kata-kata. Maka konteksnya bukan perkataannya, tapi makna yang terkandung dalam kata-kata itu. Maka di sini kembali kepada pertanyaan, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal? Ini kalau Pak Bayu pribadi, karena Pak Bayu fakir ilmu, miskin ilmu, maka Pak Bayu menjawab bahwa sebagai seorang Muslim kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal karena hal itu berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Mungkin itu ya anak-anak, saya rasa cukup karena waktunya kita juga sudah sangat panjang tadi. Ya, sekali lagi Pak Bayu mohon maaf apabila banyak kata, banyak salah tentunya dalam menyampaikan karena miskinnya ilmu. Mudah-mudahan apa yang Pak Bayu sampaikan tadi bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan jika ada kata-kata yang salah, semuanya berasal dari Pak Bayu, dan Allah ampuni kesalahan yang sudah Pak Bayu perbuat pada hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلها